Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin pada Prodi Sistem Teknologi Informasi Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta pada mata kuliah pengantar Sistem Informasi Akuntansi. Dengan materi kali ini tentang siklus produksi. Kita lihat materi hari ini ada 4 pembahasan materi yang kita bahas. Yang pertama tentang pengertian siklus produksi, dilanjutkan dengan tujuan siklus produksi, lalu aktivitas siklus produksi, pengendalian siklus produksi. Untuk target mata kuliah sendiri, targetnya adalah mahasiswa mampu membuat siklus produksi. Kita bahas tentang pengertian dari siklus produksi itu sendiri. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Siklus produksi adalah urutan langkah-langkah produksi yang dilalui produk atau layanan mulai dari perencanaan hingga pengiriman ke pelanggan. Atau sederhananya, ini adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan, pencarian bahan baku, produksi, kontrol kualitas, pengemasan, distribusi, dan layanan pelanggan. Setiap langkah dalam siklus produksi sangat penting untuk memastikan produk memenuhi harapan pelanggan. Tahapan siklus produksi. Siklus produksi di bidang manufaktur biasanya mencakup langkah-langkah berikut. 1. Perancangan, 2. Perencanaan, 3. Pengadaan, 4. Mencari sumber bahan, 5. Manufaktur, 6. Kontrol kualitas, 7. Pengemasan dan pengiriman, ke-8 distribusi, dan ke-9 layanan pelanggan. Kita akan bahas 9 langkah-langkah ini satu persatu. Yang pertama tentang perancangan. Tahap perancangan atau desain dari siklus produksi di bidang manufaktur adalah langkah awal dalam pembuatan produk. Tahap ini melibatkan pembuatan spesifikasi produk, pemilihan bahan dan komponen, serta pengembangan rencana proses produksi. Tahap ini juga mencakup pembuatan prototipe dan mengujinya untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam spesifikasi desain. Selama tahap ini, tim desain dapat berkonsultasi dengan para insinyur, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa produk dirancang dengan benar dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selain itu, tim desain mungkin harus menyesuaikan produk atau proses untuk memenuhi batasan biaya dan waktu. Yang kedua, perancangan. Perencanaan. Perencanaan atau planning adalah langkah selanjutnya dalam siklus produksi. Ini melibatkan penentuan desain produk, bahan, dan persyaratan lainnya. Ini juga termasuk menetapkan jadwal produksi, anggaran, dan tujuan. Ini juga melibatkan pengorganisasian sumber daya, peralatan, fasilitas, dan personel untuk membuat rencana produksi barang dan jasa. Tahap ini melibatkan pemetaan semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi, mulai dari bahan mentah hingga barang jadi. Tahap ini biasanya melibatkan identifikasi metode yang paling efisien dan hemat biaya untuk menyelesaikan proses produksi dan memperkirakan jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Penting untuk mempertimbangkan kualitas produk akhir saat membuat rencana dan peraturan keselamatan atau lingkungan. Tahap perencanaan juga melibatkan pengumpulan sumber daya dan personel yang diperlukan, seperti bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, manajemen bahan baku yang efektif juga penting. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pengadaan. Tahap pengadaan dari siklus produksi di bidang manufaktur adalah
proses membeli bahan komponen dan layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi. Ini termasuk mencari vendor dan pemasok, menerbitkan pesanan pembelian, menegosiasikan harga, dan memastikan bahwa bahan, komponen, dan layanan memenuhi standar kualitas. Tahap pengadaan juga melibatkan pelacakan dan pemantauan pengiriman bahan, komponen, dan layanan untuk memastikan bahwa bahan, komponen, dan layanan tersebut diterima tepat waktu dan dalam kondisi baik. Tahap siklus produksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan tanpa penundaan. Berikutnya yang keempat, mencari sumber bahan atau sourcing. Setelah desain produk diselesaikan, bahan harus diperoleh dari pemasok. Hal ini melibatkan penelitian bahan dengan kualitas terbaik dan paling hemat biaya, serta bernegosiasi dengan pemasok atau vendor. Tahap pengadaan juga melibatkan pengadaan bahan baku, komponen, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk proses manufaktur. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemasok dan vendor, bernegosiasi untuk mendapatkan biaya dan kualitas terbaik, dan membangun rantai pasokan yang handal. Tahap ini sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian proses manufaktur karena memastikan bahwa bahan yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan kualitas yang tepat. Manufaktur. Selama masa manufaktur, bahan diubah menjadi produk jadi. Ini termasuk pemesinan, perakitan, dan proses lainnya yang diperlukan untuk produk. Selama tahap ini, bahan diubah menjadi produk yang dapat digunakan melalui berbagai proses, seperti pemotongan, pencetakan, perakitan, dan pengelasan. Tergantung pada produknya, proses ini mungkin melibatkan penggunaan peralatan khusus, mesin, perkakas, dan bahkan robotika. Kemudian, tahapan yang keenam adalah kontrol kualitas. Kontrol kualitas adalah langkah penting dalam siklus produksi. Ini melibatkan pemeriksaan produk untuk memastikan produk tersebut memenuhi spesifikasi dan bebas dari cacat. Ini adalah tahap terakhir sebelum produk dirilis ke publik. Selama tahap ini, produk diuji dan diperiksa untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas yang diinginkan perusahaan. Kontrol kualitas dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti inspeksi visual, pengukuran dimensi, pengujian fungsional, dan pengujian laboratorium. Penting untuk memiliki proses kontrol kualitas yang efektif untuk memastikan bahwa produk yang dirilis aman dan berkualitas tinggi. Langkah berikutnya adalah pengemasan dan pengiriman. Di tahap ketujuh ini dari siklus produksi di bidang manufaktur adalah langkah terakhir dalam proses produksi. Tahap ini produk jadi disiapkan untuk dikirim ke pelanggan. Ini termasuk mengemas produk ke dalam kotak atau wadah lain, memberi label pada produk, dan mengatur pengangkutannya. Produk harus memenuhi semua peraturan yang diperlukan, seperti persyaratan keamanan produk, dan siap untuk dikirim. Selama tahap ini, dokumen yang diperlukan juga diselesaikan untuk memastikan bahwa produk dikirim tepat waktu. Proses pengemasan dan pengiriman harus dilakukan dengan benar untuk memastikan bahwa produk tidak rusak selama pengiriman, dan bahwa pelanggan menerima produk secara tepat waktu. Yang kedelapan, distribusi. Tahap distribusi dari siklus produksi di bidang manufaktur mencakup kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan produk jadi dari fasilitas produksi ke pelanggan. Ini mencakup kegiatan seperti kontrol inventaris, pengemasan, pengiriman, dan transportasi. Selama tahap ini, produsen harus memastikan bahwa produk dikemas dan diberi label dengan benar dan dikirim ke pelanggan secara tepat waktu. Selain itu, produsen harus melacak dan mengelola tingkat inventaris dan memastikan bahwa mereka memiliki jumlah produk yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian yang kesembilan tentang layanan pelanggan. Setelah produk dikirim, layanan pelanggan sangat penting. Ini termasuk memberikan dukungan teknis, menangani keluhan pelanggan, dan menyelesaikan masalah apapun dengan produk.
Tahap ini biasanya melibatkan perwakilan layanan pelanggan yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis kepada pelanggan, menangani pertanyaan pelanggan, dan menyelesaikan masalah apapun yang mungkin timbul selama proses instalasi. Selain itu, layanan pelanggan dapat memberikan pelatihan dan pendidikan tentang cara menggunakan dan memelihara produk, serta memberikan dukungan purna jual. Dengan mengikuti setiap langkah siklus produksi, perusahaan dapat memastikan produk memenuhi harapan pelanggan dan dikirim tepat waktu. Itu tahapan-tahapan, 9 tahapan yang dilakukan. Kita lanjut dengan tujuan siklus produksi. Mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktivitas tetap. Itu yang pertama dari tujuan siklus produksi. Berikutnya, menjaga keamanan persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Berikutnya kita bahas tentang aktivitas siklus produksi itu sendiri. Aktivitas dalam siklus produksi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi, ini sama dengan yang tadi kita bahas ya, ada 9, termasuk aktivitas atau rancangan, desain produk, kemudian perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, akuntansi biaya, pencarian bahan baku, perhitungan anggaran produksi, persiapan produksi, kontrol kualitas, pengemasan dan pengiriman, distribusi, layanan pelanggan. Siklus produksi memiliki hubungan dengan siklus lain dalam perusahaan, seperti siklus pendapatan hingga persediaan produk yang siap dijual. Pengendalian siklus produksi. Pengendalian siklus produksi adalah aktivitas manajemen perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dan jasa perusahaan itu sesuai dengan rencana awal. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif, menggunakan modal seoptimal mungkin, dan menguasai pasar yang luas. Fungsi pengendalian proses produksi pun meliputi perencanaan, penentuan urutan kerja, penentuan waktu kerja, pemberian perintah kerja, tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi. Untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana, diperlukan pengendalian kualitas produksi. Pengendalian kualitas produksi dilakukan dengan mengecek kembali kualitas produk untuk memastikan telah memenuhi standar. Jika tidak dilakukan audit operasional pada proses produksi, manajemen akan kesulitan menilai efektivitas dan efisiensi proses produksi. Selain itu, juga dapat terjadi pencurian atau kehilangan bahan karena tidak adanya dokumentasi dan pencatatan atas keluar masuknya bahan. Ini termasuk salah satu siklus pengendalian siklus produksi. Jangan sampai bahan mentah yang dibeli sebelum diproses itu dibawa pulang sama karyawan, masuk dalam pengendalian. Itu kategorinya termasuk dalam pengendalian. Demikian untuk referensinya dari sini. Kemudian saya kira cukup untuk pertemuan kali ini pada mata kuliah pengenalan sistem informasi akuntansi dengan materi siklus produksi. Kita sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.